Nak, UTBK tinggal setengah jam lagi. Coba ingat lagi, kartu ujian kamu sebenarnya tertinggal di mana? Bu, tolonglah. Bolehkah saya masuk dulu? Saya benar-benar tidak ingat. Nak, bukan saya tidak mau membantu. Tanpa kartu ujian, tidak ada yang boleh masuk ruang ujian. Ini aturan, saya tidak bisa mengubahnya. Saya sudah mengulang 3 tahun demi hari ini. Nenek saya, dia masih menunggu kabar baik dari saya. Saya tidak boleh mengecewakannya. Saya tidak boleh. Anak zaman sekarang, nekat banget. UTBK itu kan acara besar. Kartu ujian bisa hilang begitu saja. Sudah, jangan banyak bicara. Jangan panik. Coba ingat dari kamu keluar rumah sampai sekarang. Ingat langkah demi langkah. Kartu ujian. Nak, hari ini UTBK. Semangat ya. Bibi kasih kamu sebatang gorengan dan 2 telur, biar dapat keberuntungan. Semoga kamu dapat nilai 100. Terima kasih, Bibi. Pagi, warung sarapan. Bibi, saya siswa yang pagi tadi, beli sarapan di tempat Bibi. Apakah Bibi melihat kartu ujian saya? Nak, apakah namamu Lumin? Betul, itu saya. Bibi melihat kartu ujian saya? Iya, saya lihat. Ada di saya kok. Baguslah. Bibi, kurang dari 30 menit lagi, ujian akan dimulai. Bisakah Bibi membantu mengantarkannya ke sini? Nak, jangan khawatir. UTBK adalah hal besar dalam hidup. Bibi akan berusaha sekuat tenaga untuk mengantarkannya padamu. Hari ini anakku UTBK. Kakek di rumah juga ikut menemaninya. Jarang-jarang bisa tenang begini. Kamu berani sekali, masih berani mengajakku bertemu di sini. Kenapa kamu menyalakan mobil? Mencari sensasi. Apa kamu tidak merasa ini lebih seru? Dasar kamu ini. Siap. Di mana teman yang mengantar kartu ujian itu? 20 menit lagi. Tidak boleh masuk ruang ujian lagi. Ya Tuhan, lindungilah. Nenek moyang keluarga Lu, lindungilah. Jangan sampai terjadi apa-apa. Sialan, orang buta itu. Kenapa tidak datang lebih awal atau lebih lambat? Jangan ada yang melihat. Hubungan kita berdua. Panik kenapa? Ada aku di sini. Syukurlah, kartu ujiannya aman. Matamu buta, ya? Nggak bisa nyetir, ya? Berani-beraninya nabrak mobilku. Aku bilang ya, hari ini masalah ini belum selesai. Mbak, kamu salah paham, ya? Jelas-jelas mobilmu. Siapa yang kamu panggil Mbak? Masih berani membantah? Sini kamu. Lihat ini. Mobil baru dibikin begini sama kamu. Gimana mau tanggung jawab? Mobil kalian tiba-tiba muncul dan menabrakku. Bagaimana bisa kalian? Kamu ngomong kosong apa? Sih, kamu pikir aku bodoh, ya? Jelas-jelas kamu yang nabrak aku. Hari ini, kalau kamu nggak kasih penjelasan, jangan harap bisa pergi. Nabrak mobilku terus mau kabur. Nggak bisa. Bibi, sudah sampai mana? Aku sudah nggak sabar. Nak, Jangan panik. Aku segera sampai. Pasti akan kuantar. Aduh, kepalaku. Bibi, tidak apa-apa? sampai berdarah begitu. Kami antar ke rumah sakit, ya? Acting apa? Sih, pasti cuma nggak mau ganti rugi, kan? Luka kecil di kepalamu itu, mana bisa dibandingkan dengan poriku ini? Kamu ini punya rasa simpati atau tidak? Sih, mana yang lebih penting? Mobil atau nyawa? Bibi, Anda harus ke rumah sakit. Jangan-jangan ada yang patah. Terima kasih, terima kasih. Saya tidak apa-apa, sungguh. Saya ada urusan penting, tidak bisa ke rumah sakit. Mau pergi? Enak saja. Saya benar-benar ada urusan yang sangat penting sekarang. Tolong biarkan saya pergi dulu. Nanti saya kembali untuk menyelesaikannya. Bagaimana? Urusan penting, ku beritahu ya. Urusan ibuku ini, itu urusan yang sangat penting. Hari ini, mobilku ini harus diselesaikan dulu. Kamu ini kenapa tidak masuk akal? UTBK akan segera dimulai. Saya harus mengantar kartu ujian untuk anak saya. Cepat biarkan saya pergi. Apa? UTBK? Mbak,
Saya benar-benar harus mengantar kartu ujian untuk anak saya. Kalau terlambat, dia tidak bisa masuk ruang ujian. Tolong biarkan saya pergi. Anaknya UTBK, apa peduliku? UTBK saja kartu ujiannya bisa hilang. Menurutku, otak seperti itu, ikut ujian pun percuma. Tidak bisa bicara begitu. UTBK itu menentukan masa depan seorang anak seumur hidupnya. Betul, tidak punya hati nurani sama sekali. Kalau anakmu sendiri lupa bawa kartu ujian, apa kamu masih bisa bicara seenaknya begitu? Ku beritahu ya, kebetulan sekali. Anakku Luming juga ikut UTBK hari ini. Berkurang satu pesaing. Aku malah senang bukan main. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa? Anakmu Luming? Kamu, Apa kamu tahu? Dengan menghalangiku pergi, kamu sedang menghancurkan masa depan anak kandungmu sendiri? omong kosong apa ini? Anakku itu murid teladan yang sudah mengulang 3 tahun. Aku sudah minta peramal menghitungnya. Dia pasti masuk UIA-UGM tahun ini. Nenek tua ini, demi melarikan diri, berani-beraninya mengarang cerita bohong. Aku tidak bisa bicara jelas dengan kalian. Pokoknya, cepat biarkan aku pergi. Mau pergi? Boleh saja. Kamu menabrak mobilku. Ganti rugi 200.000 yuan. Pas untuk anakku, sebagai biaya kuliahnya. Apa? 200.000 yuan? Betul, 200.000 yuan. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa pergi dari sini hari ini. Jelas-jelas kalian yang menabrakku. Kok malah minta uang padaku? Kami semua melihatnya kok. Mobil kalian yang tiba-tiba nyelonong keluar. Bibi itu terluka parah begitu. Kalian malah memutarbalikkan fakta. Kalian itu cuma melihat Bibi ini lagi buru-buru mengantar kartu ujian. Sengaja mau memeras, kan? Apa kalian semua buta? Ya? Tidak lihat Porsche ini tergores? Mobil semahal ini. Apa dia, si penjual sarapan, sanggup menggantinya? UTBK sebentar lagi dimulai. Kalau kamu tidak mau si anak malang yang kamu lindungi itu hancur masa depannya, bayar saja ganti ruginya. Aku harus pergi sekarang. Anak itu tidak peduli hujan badai. Bahkan saat sakit pun dia tetap bangun jam 5 pagi untuk belajar. Sudah sakit begini, kok masih bangun sepagi ini? Tidurlah lebih lama. Bibi, nenekku sakit parah. Aku ingin masuk UIA-UGM agar dia senang. Otakku tidak pintar, jadi aku hanya bisa meluangkan lebih banyak waktu. Anak sebaik itu, aku tidak bisa membiarkan masa depannya hancur di tangan orang-orang seperti kalian. Bukan cuma 200.000, kan? Aku kasih. Bibi, jangan kasih. Bibi, kalau mereka bilang Bibi yang menabrak mobil mereka, suruh mereka tunjukkan rekaman dashcamnya. Kalau tidak bisa, ini pemerasan. Gawat. Kalau urusanku dengan Yolei terungkap dari dashcam, habislah aku. Semuanya akan hancur. Dashcamnya ada di mobil. Aku akan ambil sekarang. Jangan bergerak. Kamu siapa, sih? Merasa jadi petugas keamanan, ya? Siapa yang memberimu hak untuk memeriksa dashcamku? Lalu, hak apa yang kamu punya untuk menghalangi orang? Mengirim kartu ujian itu sangat mendesak. Kalau ada yang lupa kartu ujian, itu karena dia bodoh sendiri. Apa urusanku? Cuma penjual sarapan. Meskipun anaknya masuk universitas, mau jadi apa dia nanti? Tidak ada waktu lagi. UTBK akan dimulai kurang dari 10 menit lagi. Bibi, kamu sudah sampai mana? Sih? Aku benar-benar tidak bisa masuk. Nah, seharusnya Bibi sudah sampai dari tadi. Tapi ibumu menahan Bibi, tidak mengizinkan Bibi pergi. Bibi tidak punya pilihan lain. Loh, Apa? Ibuku? Ibuku tidak mengizinkanmu mengantar kartu ujian? Mana mungkin? kamu sendiri saja yang bicara sama ibumu. MA, apa yang Mama lakukan? MA, tinggal 10 menit lagi. Aku tidak bisa masuk kalau begitu. Kenapa Mama tidak mengizinkan? Bibi ini mengantar kartu ujianku? Kamu masih tidak percaya? Kamu sendiri yang menghancurkan masa depan anakmu. Nanti jangan menyesal. Dasar nenek-nenek. Aku lihat kamu memang tidak mau ganti rugi. Ya, Dia menolak cara baik-baik. Maunya cara kasar. Kalau begitu, biar dia dapat pelajaran. Kalian mau apa? berani-beraninya cari masalah sama aku. Akan kubuat kamu tahu akibatnya. Jangan dihancurkan. Mobilku. Itu semua harta yang kupunya. Sekarang baru tahu menyesal. Sudah terlambat.
Kalian buka mata lebar-lebar dan lihat. Ini kartu ujian siapa sebenarnya? Masih mau menipuku? Anakku selalu peringkat pertama di ujian simulasi. Para guru bilang dia calon mahasiswa UIA UGM. Kartu ujian siapa ini? Tidak mungkin kartu ujian anakku. Jangan disobek. MA, ibu merobek kartu ujianku. Min Min. Kenapa dia ada di sini? Bukankah seharusnya dia di ruang ujian? Kenapa kamu masih diam saja? Kamu mau anakmu tahu tentang kita berdua? Cepat pergi. Lepaskan aku. MA. Ini bagaimana sekarang? Habis sudah. Semuanya hancur. Tidak ikut UTBK. Kalau nenek tahu, dia bisa meninggal karena aku. Ayah, kamu bilang apa? Nenek sudah sadar. MA, jangan khawatir. Masalah Ming Ming, aku akan urus. Kupikir aku tidak akan sadar lagi kali ini. Tapi aku selalu bermimpi Ming Ming diterima di UI UGM. Aku rasa ini pasti takdir Tuhan yang memberkati keluarga lu kita. MA, Anda benar. Aku bahkan sudah meminta peramal untuk menghitungnya sebelumnya. Lu Ming itu memang anak yang cerdas luar biasa. Tahun ini pasti bisa masuk UIA UGM. Bagus. Kalau Lu Ming tahun ini benar-benar bisa masuk UI UGM, nenek meninggal sekarang pun akan tenang. Nenek, Lu Ming, anak baik. Sini, nenek lihat. Kok kurus sekali begini? Pasti belajar terlalu keras, ya? nenek. Aku. Nak, jangan cuma berdiri saja. Cepat ceritakan pada nenekmu, bagaimana ujianmu hari ini. Nak, cepat bilang. Pasti rasanya sangat bagus, kan? Melebihi ekspektasi, kan? Nenek, aku akan jujur padamu. Sebenarnya hari ini aku... Nenek. Sebenarnya aku, hari ini... Nenek baru saja sadar. Badannya masih lemah. Kalau tahu aku bahkan tidak masuk ruang ujian, pasti tidak akan kuat menahan pukulan ini. Bisa-bisa. Nenek, kali ini aku merasa sangat baik. Aku tampil luar biasa. Pasti bisa masuk UI UGM. Bagus. Bagus sekali. Ini berkat leluhur keluarga lu. Tuhan memberkati. Nak, kamu benar-benar membuat ibu bangga. Ming Ming, ayah tahu kamu pasti bisa. Lin Lin, bagaimana? Soalnya susah tidak? Bu, soal tahun ini memang sedikit lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan menyulitkanku. Baguslah kalau begitu. Bu, tangan ibu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Tadi pagi tidak sengaja, terbentur sendiri. Bu, jangan khawatir. Kali ini aku pasti bisa masuk UI UGM. Setelah aku lulus nanti, aku akan mencari pekerjaan yang bagus dan tidak akan membiarkan ibu lagi berjualan sarapan dari pagi buta sampai malam. Shufen, aku baru saja menelepon kepala sekolah Wang. Dia bilang, ada kabar dari Dinas Pendidikan. Peraih nilai tertinggi UTBK tahun ini, ada di kelas Ming Ming. Sungguh? Kalau begitu, peraih nilai tertinggi UTBK itu, bukankah itu anak kita? Kamu benar-benar berpikir, Lu Ming memang peraih nilai tertinggi. Mana mungkin bohong? Kepala sekolah saja bilang begitu. Lu Ming sendiri juga bilang dia tampil luar biasa. Ditambah lagi, kata peramal, dia adalah bintang sastra yang turun ke bumi. Peraih nilai tertinggi itu pasti anak kita. Kalau Lu Ming benar-benar jadi peraih nilai tertinggi, nenek tahu, pasti cepat sembuh. Ayah, ibu, apa harus melihat hasilnya di sekolah? Bagaimana kalau kita pulang saja? Pulang buat apa? Hari ini kamu adalah bintang paling bersinar di seluruh sekolah. Momen yang begitu membanggakan ini, tentu saja harus disaksikan oleh semua guru dan siswa di sekolah. Ya, kan? Betul, Nak.
Kamu ujiannya bagus sekali kali ini. Mau apa saja, bilang saja sama ayah. Ayah akan belikan. Sudahlah, kalau kalian mau lihat, lihat saja. Aku ke toilet dulu. Peraih nilai tertinggi itu pasti dia. Lihat dia, malu-malu begitu. Lin, kamu mau lihat hasil ujian? Ya lihat saja. Kenapa harus panggil ibu ke sini? Seumur hidup ibu belum pernah ke tempat seperti ini. Jangan sampai aku mempermalukanmu. Emma, jangan bilang begitu. Aku ujiannya bagus kok kali ini. Hari ini aku pasti akan membuatmu bangga. Kenapa kamu ada di sini? Masalah hari itu belum selesai denganku. Emma, siapa dia? Dia bicara apa? Jadi, kamu orangnya. Waktu hari UTBK itu, dia yang menabrakmu dengan motornya dan malah memutarbalikkan fakta, kan? Lin. Sudahlah, itu sudah berlalu. Bibi tidak apa-apa. Kita jangan pedulikan dia. Kamu masih saja pura-pura jadi orang baik. Suamiku, kamu lihat tidak? Orang ini menabrak mobilku dengan motornya di hari UTBK. Kalau bukan karena aku beruntung, aku tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Jadi kamu yang menabrak istriku. Ada apa denganmu, hah? Cepat minta maaf pada istriku. Hebat sekali. Penjahat duluan yang menuduh. Jelas-jelas dia yang mengemudi sembarangan, menabrak ibuku, dan bahkan membuat ibuku terluka. Bagaimana kalian bisa punya muka menyuruh kami minta maaf? Bagaimana ibumu mendidikmu? Hah? Berani-beraninya bicara begitu pada orang yang lebih tua. Tidak punya sopan santun sama sekali. Kamu tidak berhak bicara tentang ibuku. Ibuku membesarkanku dengan susah payah. Adalah ibu terhebat di seluruh dunia. Tidak seperti beberapa orang. Bahkan kartu ujian anak kandungnya sendiri dirobek dengan tangannya sendiri. Sama sekali tidak pantas jadi ibu. Apa? Kamu merobek kartu ujian Ming Ming. Sayang, dia bilang apa? Kamu merobek kartu ujian Ming Ming. Sayang, jangan dengarkan omong kosong gadis kecil ini. Dia hanya iri karena Ming Ming kita mendapat nilai bagus. Sengaja mengarang cerita untuk membuat kita kesal. Oh, jadi begitu. Anak-anak zaman sekarang, kok bisa sejahat ini? Menurutku, meskipun dia masuk universitas, dengan moral seburuk ini, dia tidak akan sukses. Kalian berdua punya waktu untuk bicara omong kosong di sini. Lebih baik perhatikan anak kalian. Dia sekarang, entah di mana, pasti sedang panik dan bingung. Ingin menangis pun tidak bisa. Kamu bohong. Anakku kali ini tampil luar biasa. Peraih nilai tertinggi UTBK pun bisa jadi miliknya. Justru kamu. Daripada bermimpi mengubah nasib lewat UTBK, lebih baik cepat sadar diri. Kembali jualan sarapan bersama ibumu. Kalianlah yang tidak sadar diri. Luming itu anak yang rajinnya minta ampun. Kau bisa punya orang tua kayak kalian yang gak tahu diri. Kalian sendiri yang menghancurkan masa depan anak kalian. Tapi masih saja bangga. Dan cuma bisa bicara besar. Itu cuma kelakuan orang lemah. Aku kasih tahu ya. Anakku itu dari lahir sudah beda sama anakmu. Keluarga rendahan kayak kalian ini, mau berjuang seumur hidup pun, gak akan bisa mencapai titik awal anakku. Baiklah. Karena kalian meremehkan kami. Bagaimana kalau kita bertaruh? Siapa yang nilainya lebih tinggi? Omonganmu besar juga ya. Pas banget. Kita selesaikan semua masalah lama dan baru. Maksudmu apa, sih? Kamu sudah menabrak mobilku. Aku sudah berbaik hati melepaskanmu. Kamu nggak tahu terima kasih. Itu sudah cukup. Malah berani-beraninya di hari bahagia pengumuman nilai anakku. Kamu datang bawa sial. Nanti kalau nilainya sudah keluar, kalau anakmu nggak lebih tinggi dari anakku, kamu bukan cuma harus ganti rugi 200.000 yuan, tapi juga harus berlutut dan minta maaf padaku. Oke, nggak masalah. Tapi kalau nilaiku lebih tinggi dari anakmu, maka kamu yang harus berlutut dan minta maaf. Emma, aku sudah klik. Lin, nggak apa-apa. Ibu percaya padamu. Berapapun nilaimu nanti, kamu tetap kebanggaan ibu. Sudah mau tamat masih saja drama ibu anak. Nanti kalian akan menangis. Bu, aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Ini. Aku nggak salah lihat, kan? Ini. Bagaimana mungkin ini? 740 poin. Bu, aku dapat 740 poin.
Anak baik. Anakku yang baik. Ibu sangat bangga padamu. Gadis ini ternyata dapat 740 poin. Padahal biasanya nilai terbaiknya saja tidak pernah setinggi ini. Cuma kebetulan beruntung saja. Biarkan saja kamu senang dulu sebentar. Nilai anakku pasti lebih tinggi dari ini. Giliran Anda. Cuma 740 poin saja, sudah bikin kalian senang begini. Nanti kalau nilai anakku sudah keluar, kalian baru tahu apa itu perbedaan langit dan bumi. Shufen, ini sebentar lagi keluar. Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Suamiku, kenapa kamu tegang? Anak naga ya naga, anak Phoenix ya Phoenix. Anak kita, mana mungkin kalah dari anak penjual sarapan itu? Ini ada apa? Kenapa? Kenapa tidak ada nilainya? Kok bisa begini? Kenapa nilai UTBK Looming 0? Istriku, apa ada yang salah? Kamu sudah memasukkan informasinya dengan benar. Pasti ada yang salah. Aku coba lagi. Kalian jangan coba-coba lagi. Mau coba berapa kali pun. Hasilnya akan sama saja. Anak kalian. Sama sekali tidak ikut UTBK. Diam kamu. Anakku selalu peringkat 1 di ujian simulasi. Guru-gurunya bilang dia calon mahasiswa UGM. Mana mungkin dia tidak ikut UTBK? Memang susah menasihati orang yang keras kepala. Bu, karena dia tidak akan percaya sebelum melihat buktinya. Biarkan dia mengecek lagi. Shufen, cepat, cek lagi. Tidak mungkin. Pasti sistemnya yang salah. Nor, kok bisa 0? Masa iya benar seperti yang mereka bilang? Padahal jelas-jelas dia sama sekali tidak masuk ruang ujian. Pasti sistemnya error. Aku akan menelepon dinas pendidikan. Bagaimana mungkin anakku dapat 0? Sistemnya error. Suamiku, percayalah padaku, jangan percaya mereka. Informasi peraih nilai tertinggi itu pasti disembunyikan. Ming-ming kita pasti disembunyikan. Betul. Pasti ada masalah dengan sistemnya. Bikin kaget saja. Lihat, kan? Hei, Chonyayo. Meskipun putrimu dapat 740, anakku tetap lebih hebat darinya. Sudah kubilang, kan? Anak yang dididik oleh Lu Shengguo ini, bagaimana mungkin kalah dari putri penjual sarapan? Kalian berdua benar-benar pandai menipu diri sendiri. Sampai kapan kalian akan mengakui kebenarannya? Ming-ming sama sekali tidak ikut ujian. Anakku adalah peraih nilai tertinggi. Aku rasa kamu tidak bisa menerima kekalahan. Berani bertaruh, berani kalah. Sekarang juga, berlutut dan minta maaf padaku. Sebelum berlutut, bagaimana kalau lihat ini dulu? Sial, siapa yang tidak tahu diri itu? Kenapa tidak datang lebih awal atau lebih lambat? Tidak akan. Tidak akan ada yang tahu tentang kita berdua, kan? Kenapa panik? Ada aku di sini. Anakku selalu peringkat pertama dalam ujian simulasi. Guru-guru bilang dia calon UGM. Kartu ujian ini milik siapa? Tidak mungkin milik anakku. Jangan disobek. MA, kamu merobek kartu ujianku. Bagaimana mungkin? Hari itu, yang kamu pegang. Benar-benar kartu ujian Ming-ming? tanpa kartu ujian, Ming-ming tidak bisa masuk ruang ujian sama sekali. Dia sudah mengulang 3 tahun. Belasan tahun belajar keras. Kartu ujian anakku. Kenapa ada di tanganmu? Kenapa kamu punya? Kartu ujian anakmu? Jatuh di warungku. Aku menemukannya. Dengan niat baik, aku ingin mengantarkannya padanya. Kamu sendiri yang menghalangiku untuk mengantar. Shufen, jelaskan padaku, kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Itu kartu ujian Ming-ming. Satu kalimatmu itu menghancurkan masa depan putra kandungmu sendiri. Ini tidak sepenuhnya salahku. Salahkan saja dia. Kalau kamu tahu itu kartu ujian anakku, kenapa tidak bilang lebih awal? Kamu bohong. Dari awal sampai akhir, aku sudah bilang itu kartu ujian putramu. Kamu yang tidak percaya, bahkan memaki aku pembohong, dan merusak mobilku. Wu Shufen. Dia mengatakan yang sebenarnya.
Kamu juga merusak mobilnya. Sebagai seorang ibu, di hari UTBK, kamu sendiri yang merobek kartu ujian putramu. Bagaimana bisa ada ibu sepertimu di dunia ini? Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Sekarang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. UTBK itu masalah besar. Meskipun aku menghalangimu, kamu tidak mengantarkan kartu ujian ke putraku. Itu salahmu. Kamu yang menghancurkan masa depan putraku. Aku akan melawanmu hari ini. Wu Shufen, cukup. Jangan bikin malu di sini. Suamiku, dia yang mencelakai anak kita. Aku sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Kamu yang menghancurkan UTBK anak kita. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ibu Luming. Suamiku, Aku ini ibu kandung Luming. Meskipun aku salah, kamu tidak boleh bicara begitu padaku. Memang kamu yang melahirkannya. Tapi kamu juga yang menghancurkan masa depannya. Nenek Luming baru saja sadar. Satu-satunya keinginannya adalah melihat Luming masuk UGM. Sekarang bagaimana aku harus menjelaskan padanya? Nah, sudah tahu nilai Luming? Bagaimana hasilnya? Luming, cepat beritahu nenek. Berapa nilaimu kali ini, Bu? Jangan khawatir. Luming kali ini dapat nilai bagus sekali. Nilainya lebih tinggi dari semua ujian simulasi sebelumnya. Bagus, bagus sekali. Syukurlah leluhur keluarga lu memberkati. Sungguh Tuhan memberkati kita. Nenek akan memberimu hadiah yang besar. MA, hadiah yang nenek maksud itu. Bukankah itu yang ayah tinggalkan untuk Luming? Bagaimana kalau kita berikan pada Luming sekarang saja? Tidak bisa. Ayahmu sudah bilang dengan jelas. Hanya jika aku melihat sendiri surat penerimaan dari UGM, barulah aku bisa menandatangani dokumen serah terima warisan itu. MA, nenek terlalu banyak berpikir. Kesehatan nenek ini kadang baik kadang buruk. Bagaimana kalau nanti nenek harus tanda tangan? Tapi nenek sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana jadinya? Kamu, apa maksud ucapanmu itu? Apa kamu mendoakan aku mati? Shufen, nenek baru saja sadar. Jangan bicara hal-hal yang tidak baik. Baiklah, baiklah. Aku akan dengarkan kalian semua. Orang tua ini tidak bisa dibujuk. Sepertinya aku harus mencari cara lain. MA, aku sama sekali tidak ikut UTBK. Bagaimana bisa nenek berbohong pada nenek? Bilang aku bisa masuk UGM? Gimana kalau nenek tahu kebenarannya terus sakit parah? Aku harus gimana dong? Lihat tuh, mentalmu rapuh banget. Kenapa aku bisa punya anak yang gak guna kayak gini? Dia cuma nenek-nenek sakit masa bisa ngelawan aku. Bu, maksud ibu apa sih? Nah, ibu punya banyak cara kok. Dengerin ibu, mulai sekarang. Apapun yang ibu lakukan, kamu tinggal ikut acting aja, ya. Bu, aku diterima di UGM. Ini surat penerimaan dari universitas terbaik di negeri ini. Loh, keren banget. Aku nggak cuma diterima tapi masuk dengan nilai peringkat pertama di provinsi kita, peraih nilai tertinggi UTBK. Anakku peraih nilai tertinggi. Bu. Nanti pas lulus, aku pasti kerja keras biar bisa balas jasa ibu, agar kamu bisa hidup enak. Lin, ibu bangga padamu. Oh, iya. Berita sebagus ini, kita harus segera memberitahu Nyonya Lu, yang selama ini mensponsorimu. Nenek Lin. Lin datang. Cepat kemari. Nenek sudah lama tidak bertemu denganmu. Cepat beritahu nenek, bagaimana hasil ujianmu kali ini? Nenek, terima kasih atas dukungan Anda selama bertahun-tahun ini. Aku tidak mengecewakan harapan Anda. Aku diterima di UGM. Wah, bagus sekali. Bagus sekali. Besok malam, aku akan mengadakan pesta kelulusan untuk cucuku dan kamu. Kamu ingat untuk membawa ibumu untuk datang bersama. Bu, pesta kelulusan akan segera dimulai. Semua kerabat menunggu untuk melihat surat penerimaanku. Bagaimana ini? Nah, tenang saja. Surat penerimaannya, lihat. Surat penerimaan, apa Surat ini? penerimaan. Bu, Ibu, bagaimana Ibu bisa memalsukan surat penerimaan UGM? Aku jelas-jelas tidak lulus. Kenapa berisik sekali? Sih,
Ini kan cuma pura-pura saja. Nenekmu bilang, dia tidak akan melepaskan uangnya sebelum melihat buktinya. Dia tidak akan memberikan uangnya kalau tidak melihat surat penerimaan itu. Bu, ini semua demi siapa? Bukan demi kamu juga? Bu, apa ini? Bisa berhasil? Tenang saja. Percaya sama ibu. Pasti tidak ada masalah. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Cucuku, Luming, berhasil lulus ujian. Dia diterima di UIA UGM. Aku mengganti anggur dengan teh, mendoakan cucuku yang baik masa depan yang cerah. Shengguo, Kamu mendidik anakmu dengan baik, ya. cepat bagikan kepada kami semua. Tips mendidik anakmu. Tidak berani, tidak berani. Aku hanya lebih sering mengingatkannya beberapa kali. Nah, jangan merendah begitu. Keluarga lu mendidik anak cucu. Tidak perlu bicara yang lain. Yang paling penting itu 2 kata. Kejujuran. Bu, Mereka terang-terangan membohongi Nenek Lin. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Lin, Nenek Lin sudah tua. dan kesehatannya juga tidak baik. Menurutku, apa yang mereka lakukan ini? Juga karena berbakti. Tidak ingin mengecewakan beliau. Bu, menurutku masalahnya tidak sesederhana itu. Mereka melakukan semua ini dengan susah payah. Pasti ada tujuan lain di baliknya. Hari ini, aku punya satu hal yang lebih penting untuk diumumkan. Ming Ming, Sebelum kakeknya meninggal, dia meninggalkan warisan 100 juta dan 80% saham grup Lu. Pada hari Ming Ming diterima di UI UGM, semua ini akan diserahkan kepadanya. Hari ini, di hadapan semua kerabat dan teman-teman, aku akan secara resmi menandatangani dan menyerahkan semua ini kepada cucuku, Lu Ming. Berhasil. Akhirnya akan kudapatkan. Tidak bisa. Nenek tidak bisa tanda tangan. Diam kamu. Ini pesta kelulusan anakku. Memangnya orang luar sepertimu boleh bicara? Nenek Lin adalah dermawan saya. Saya tidak akan membiarkan kalian menipu nenek seperti ini. Saya tahu apa yang akan saya katakan. Mungkin akan menyakiti nenek. Tapi saya harus mengatakannya. Luming itu, dia sama sekali tidak ikut UTBK tahun ini. Dia tidak diterima di UI UGM. Lin, kamu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia orang luar. Dia hanya iri pada keluarga kami. Lu Ming dapat nilai bagus. Dia sengaja datang untuk mengacau. Kamu yang berbohong. Nenek, jangan pernah tanda tangan surat ini. Surat penerimaan UIA UGM ada di sini. Tertulis jelas. Kenapa kamu bilang aku berbohong? Lin, kamu bilang Lu Ming tidak lulus. Tapi ini kan surat penerimaan. Nenek, apa Anda tahu? Surat penerimaan ini palsu. Kamu menuduh sembarangan. kamu bilang ini palsu? Apa buktimu? Buktinya ada di sini. Nenek, Ini baru surat penerimaan dari UI UGM yang asli. Ini. 2 surat ini kok beda, ya? Mana yang asli? Iya, nih. Sama-sama tertulis UIA UGM. Tapi kok bentuknya beda? Jangan sampai kamu tertipu sama gadis ini. Surat penerimaannya. Yang palsu. Anak penjual sarapan sepertinya. Mana mungkin bisa masuk UIA UGM? Memang ibuku penjual sarapan, tapi dia selalu mengajariku untuk jujur. Tidak sepertimu, yang suka berbohong dan menipu orang tua. Aku tidak akan pernah membiarkan rencanamu berhasil. Dasar jalan kecil. Sudah 2 kali kamu merusak rencanaku. Aku sudah lama menahan diri. Hari ini adalah hari putraku. Ini hari bahagia. Jangan bikin onar di sini. Satpam, seret orang yang bikin masalah ini keluar. Aku kasih tahu ya. Aku ini peraih nilai tertinggi UTBK Provinsi tahun ini. Kepala penerimaan mahasiswa baru dari UII UGM akan segera datang sendiri untuk memberi selamat padaku. Kebohonganmu akan segera terbongkar. Cuma kamu, peraih nilai tertinggi UTBK, bisa mengundang kepala UI UGM, mimpi di siang bolong. Cepat seret dia keluar. jangan sentuh putriku. Hentikan semuanya. Murid ini adalah peraih nilai tertinggi UTBK Provinsi tahun ini. Apa yang kalian lakukan? Dekan Chen, Anda sudah datang. Li Linlin.
Sebagai peraih nilai tertinggi UTBK provinsi kita tahun ini, kamu adalah talenta yang sangat kami inginkan di UI UGM. Saya datang mewakili universitas kali ini, bukan hanya untuk memberi selamat, tapi juga untuk memberitahumu kabar baik secara langsung. Dekan Chen, yang saya maksud adalah Pihak kampus memahami situasi keluarga Anda. Untuk menyemangati Anda, mahasiswa berprestasi seperti Anda, kami memutuskan untuk membebaskan seluruh biaya kuliah Anda selama 4 tahun. Dan juga, kami akan memberikan beasiswa tambahan 1 juta. Apa? Beasiswa 1 juta? Bu, dengan 1 juta ini, Ibu tidak perlu lagi bekerja keras seperti itu, bangun pagi buta jualan sarapan. Dekan Chen, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada kampus. Ibu Yo, Anda jangan begitu. Justru kami yang harus berterima kasih. Terima kasih sudah mendidik talenta sehebat ini untuk negara. Dekan Chen, halo. Saya neneknya Luming. Cucu saya, Luming, juga diterima di kampus ini. Luming, maaf, Nyonya. Daftar penerimaan kampus kami tahun ini sepertinya tidak ada calon mahasiswa bernama Luming. Apa? Dekan Chen, Anda pasti salah, kan? Cucu saya jelas-jelas menerima surat penerimaan, kok. Dekan Chen, lihatlah. Nyonya, ini sama sekali bukan surat penerimaan yang dikeluarkan oleh kampus kami. Ini palsu. Apa? Palsu? Shufen, ada apa ini? Kamu, cepat jelaskan padaku. Bu, jangan percaya omong kosongnya. Orang ini, siapa ini? Dekan Chen ini, jelas-jelas penipu. Dia itu cuma disuruh Lin untuk berakting. Bu, Anda baik-baik saja, Wu Shufen. Sudah sampai sini, katakan saja yang sebenarnya. Maafkan aku sudah membohongimu. Aku sama sekali tidak diterima. UI UGM, itu ibu saya. Dia sendiri yang merobek kartu ujian saya. Saya bahkan tidak bisa masuk ruang ujian. Kami membohongi nenek seperti ini. Hanya tidak ingin nenek kecewa. Wu Shufen, kamu, bagaimana bisa kamu? Ibu, nenek. Cepat panggil ambulans. Ibu pingsan. Nenek, saya salah. Bangunlah, nenek. Wu Shufen, aku muak denganmu. Kita cerai. Suamiku, kamu tidak bisa bicara begitu. Semua yang kulakukan ini, demi Mingming, demi keluarga kita. Demi dirimu sendiri, kan? Kaulah yang menghancurkan masa depan Mingming, dan kaulah yang membuat ibuku jadi begini. Kaulah yang menghancurkan keluarga kita. Suamiku, aku salah. Aku benar-benar salah. Kamu tidak bisa menceraikanku. Dong. Siapa yang bernama Wu Shufen? Anda diduga memalsukan surat penerimaan universitas ternama. Mohon ikut kami. Anda diduga memalsukan surat penerimaan universitas ternama. Mohon ikut kami. Suamiku, anakku, tolong aku. Wu Shufen, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Kamu harus membayar harga atas semua perbuatanmu. Nenek sakit. Ibu juga ditangkap. Apa yang harus kulakukan sekarang? Nak, ini bukan salahmu. Hidup ini bukan hanya tentang UTBK. Tapi jika kamu masih ingin menempuh jalan ini, coba lagi dengan jujur dan terhormat. Bibi yakin, dengan kerja kerasmu, tahun depan kamu pasti bisa membuktikan dirimu. Bibi. Terima kasih. Aku mengerti. Aku pasti tidak akan menyerah. Tahun depan, aku pasti akan masuk ruang ujian dengan terhormat.